بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Mabahats Ats-Tsalis ya. Kalau tadi Nazariyatut Taisir ya, kalau Nazariyatut Taisir itu lebih luas ya daripada Rukhsah. Nah, sekarang secara khusus Syekh Al-Burnu menjelaskan Nazariyatur Rukhsah Asy-Syar'iyyah wa Anwa'ur Rukhas. Nazariyatur Rukhsah Asy-Syar'iyyah wa Anwa'u Ar-Rukhas. Walakin ya ikhwan, urid an aqul awalan qabla asy-syuru' ila hadzal mabahath. Ya, saya ingin sampaikan dulu sebelum kita bahas apa yang dimaksud dengan Nazariyatur Rukhsah Asy-Syar'iyyah ini. Rukhsah itu ada dua jenis ya. Secara umum rukhsah itu dari sisi sebabnya itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ar-rukhsah asy-syar'iyyah dan yang kedua adalah ar-rukhsah al-ijtihadiyah. Ar-rukhsah asy-syar'iyyah dan ar-rukhsah al-ijtihadiyah. Kalau rukhsah syar'iyyah jelas semua ulama sepakat ar-rukhsah asy-syar'iyyah ini boleh kita ambil. Dan disinilah kita memberlakukan hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Tapi kalau untuk rukhsah ijtihadiyah atau keringanan yang didapatkan atas dasar khilafiyah di kalangan para ulama, maka rukhsah seperti ini malah hukum asalnya tidak boleh diambil. Ya, rukhsah yang ijtihadiyah ini yang dasarnya adalah ikhtilaful ulama itu tidak boleh diambil. Nah, karena dalam konteks rukhsah ijtihadiyah inilah para ulama kita mencela ya orang-orang yang berusaha hanya mengambil perbedaan pendapat itu tapi hanya untuk yang mudah-mudah saja yang disebut dengan istilah tatabbu' rukhas atau juga disebut dengan istilah talfiq ya. Jadi tatabbu' rukhas atau talfiq itu tujuan dan niatnya pada dasarnya mencari kemudahan atas dasar hawa nafsu dan itu diambil lewat ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau rukhsah ijtihadiyah maka hukum asalnya tidak boleh. Bahkan hukumnya bisa sampai haram dan bisa berakibat kepada zindik. Tapi kalau rukhsah syar'iyah, nah ini yang kita akan bahas, maka dia termasuk bagian dari syariat Islam yang tidak boleh diingkari, yang tidak boleh kita berbeda dalam masalah ini ya. Baik. Nah, jadi bedakan antara rukhsah syar'iyah dan rukhsah ijtihadiyah. Nah, terkait dengan rukhsah syar'iyah ini ya atau nazariyatul rukhsah syar'iyah, ada beberapa hal ya yang dijelaskan oleh Syekh Al-Burnu dalam kitabnya Al-Wajiz fi Idah Qawaidil Fiqh Al-Kulliyah. Pertama, makna rukhsah. Ya, makna rukhsah secara teori. Kemudian anwa'ul masyaqqah. Ya, anwa'ul masyaqqah ini pembahasan tentang bahwa rukhsah itu biasanya memang didapatkan lewat adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi ya. Nah, nanti ada beberapa jenis masyaqqah di mana jenis-jenis masyaqqah ini nanti ada yang boleh kita ambil rukhsah atau boleh menjadi sebab kita boleh mengambil rukhsah, tapi ada juga masyaqqah yang tidak bisa kita jadikan dasar untuk boleh mengambil rukhsah ya. Lalu yang ketiga adalah asbabut takhfif, ya sebab-sebab datangnya rukhsah atau sebab-sebab datangnya kemudahan untuk kita tidak menjalankan azimah dan akhirnya mengambil rukhsah. Ya. Baik. Makna rukhsah, ya ar-rukhsatu fil lughah maknaha as-suhulah wal lin wal yusr wat tawassu'. Jadi secara bahasa rukhsah itu artinya as-suhulah, kemudahan, al-lin, kelembutan, al-yusr, ya kemudahan, at-tawassu', keluasan ya. Kelapangan di dalam kita melakukan sesuatu. Nah, itu secara bahasa. Qala Ibnu Faris ya fi lisanil Arab ar-ra'u wal ha'u was-sad aslun yadullu 'ala lin wa khilafu syiddah. Ya ar-ra' wal ha' was-sad. Ya ar-ra' wal kha' bukan ha mungkin ya. Wal kha' was-sad rakhasa atau rakhusa aslun yadullu 'ala lin wa khilafu syiddah. Ya, tiga huruf yang asal maknanya adalah kelembutan dan lawan dari syiddah ya kekerasan. Min dzalika al-lahmur rakhsu ya an-na'im. Nah, contohnya misalnya al-lahmur rakhsu maksudnya al-lahmun na'im, yaitu dagingnya lembut, dagingnya lembek ya. Wa min dzalika ar-rakhsu juga. Ar-rakhsu atau ar-rakhis khilaful ghala. Ya, ar-rakhis atau ar-rakhsu khilaful ghala. Jadi barang yang rakhis, barang yang murah itu lawan dari mahal ya, ghala ya. Wa rukhsa fil amr khalfu khilafut tasyaddud atau khalfut tasyaddud atau khalfut tasydid. Ya, ar-rukhsah fil amr, kemudahan dalam suatu perkara itu lawannya adalah kesulitan dalam perkara tersebut. Qala fil Misbahul Munir. Ya, seorang ahli bahasa lain ya, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fayyumi dalam kitabnya Al-Misbahul Munir mengatakan war-rukhsatu at-tashilu fil amri wat taysiru fihi. Kemudahan dalam sesuatu. Yuqal rakhasa syar'u lana fi kadza tarkhisan idza sahalahu wa yassarahu. Syariat yang memberikan kepada kita rukhsah, maksudnya memudahkan kita untuk menjalankan syariat tersebut. Wa fulanun yatarakhasu fil amri ay lam
Ai lam yatasaqqas ya. Lam yatasaqqas. Nah, jadi seseorang yatarakhas mencari kemudahan dalam suatu perkara, yaitu artinya ya lam yatasaqqas, tidak mempersulit dirinya. Wa qadibun rakhisun ai toriyun linun ya. Qadib itu apa? Qadib itu ya makanan ya. Makanan yang lembut mudah digigit ya. Rakhis itu toriyun lin. Tori itu kan artinya makanan yang sudah siap santap ya. Lin sesuatu yang lembut bisa dikonsumsi dengan mudah. Warakusal badanu ruksatan idza na'uma wala na'mal masuhu. Dan badan disebutkan memiliki rukshoh, badan itu menjadi rukshoh, itu maksudnya adalah jika lembek ketika disentuh atau ketika dipegang itu kemudian terasa lembut gitu ya. Nah intinya adalah ar-rukshoh itu maknanya as-suhula wal-lin wal-yus wa tawassut. Jadi semua makna kemudahan, kelembutan, keluasan ya, itu semua terkandung di dalam suatu istilah yang disebut dengan ar-rukshoh. Amma fil istilah khasatan indal usuliyin ya atau indal fuqaha kadzalik hiyal ahkamul lati thabatat masyru'iyatuha bina'an 'alal a'dzar ma'a qiyamid dalilil muharram tawassu'an fid din. Jadi yang namanya rukhsah itu adalah hukum-hukum yang thabatat, yang ditetapkan pensyariatannya, pemberlakuannya oleh syariat bina'an 'alal a'dzar, karena sebab adanya a'dzar, ya ada uzur-uzur, ada kondisi-kondisi darurah. Ma'qiyamid dalil muharram, padahal itu tidak boleh dilakukan. Jadi hukum asal dari rukhsah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Seperti tadi saya katakan, wajib melakukan azimah. Hukum asalnya sholat itu tidak boleh dalam kondisi duduk. Hukum asalnya sholat itu tidak boleh kemudian kita lakukan di luar waktunya. Itu hukum asalnya. Ya, qiyamid dalilil muharram. Tetapi syariat memberikan kemudahan untuk boleh kita mengambil hal-hal yang dilarang tadi, tawassu'an fid din, ya atas dasar keluasan yang diberikan di tengah kondisi kesulitan atau kesempitan dalam menjalankan syariat azimah karena adanya uzur tadi. Wa kana dzalika kadzalika li anna min al-ahkam ma yunsha'u an tadbiki haraju 'alal mukallaf wa masyaqqatun tusibuhu fi nafsi aw mali aw daruratan fi daruriyatihi. Nah, karena memang ada beberapa aturan syariat yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan kesulitan atas sebagian mukallaf. Ya, dan juga menimbulkan masyaqqah yang akan menimpa hartanya, jiwanya, atau kedaruratan yang akan menimpa daruriyatnya, ya hal-hal yang menjadi kebutuhan primernya di dalam 5 daruriyat, misalnya akalnya, agamanya, jiwanya, harta dan kehormatannya. Bisa berbimarot, apakah karena sebab kesakit, ya atau faktor atau kefakiran atau dzarfun khasun qarib, atau kondisi-kondisi khusus lainnya yang menimpa seseorang. Fasyari'atu rahmatun bil mukallaf tukhaffifu hadhil ahkam wa tubaddiluha bima yaqa' tahta qudratil mukallaf. Dan syariat tentunya adalah diturunkan sebagai rahmat bagi setiap mukallaf yang maka akan menurunkan beberapa keringanannya yang akan menjadi pengganti agar tetap bisa dilakukan dan dijalankan oleh sang mukallaf. Ya, taisiran alaihi wa daf'anil ihraj wa tadbiqi wa tasydid. Ya, sebagai kemudahan dan juga untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan di dalam menjalankan syariat. Wa ala hadzal asas ju'ilal marad wa safar rukhsatan fil wajibatid diniyati kasolati wa shaum. Nah, atas dasar inilah ya contohnya sakit dan perjalanan itu dijadikan sebagai rukhsah untuk kita dalam menjalankan kewajiban agama seperti salat dan puasa. Fa asqatatis syar'iyyah ba'daha wa khaffafat ba'dan akhar. Maka ada aturan yang kemudian digugurkan, kewajiban untuk menjalankannya, dan ada yang lainnya kemudian diringankan. Wa akharat yatalisan idza asqatatis syari'ah 'anil marid wal musafir salat al-jum'ah. Ya, dan juga ada yang digugurkan sepenuhnya oleh syariat atau dasar sakit dan musafir misalnya untuk mendirikan salat Jumat. Nah, jadi artinya ada sebagian syariat yang ada dalam suatu konstruk ibadah, ada sebagian yang digugurkan. Misalnya salat digugurkan berdiri karena sakit. Atau ada yang diringankan, ya ada yang diringankan, misalnya puasa yang akhirnya tidak gugur sih, tetapi kemudian orang yang berpuasa boleh tidak berpuasa Ramadan tapi tetap diqadha, ya atau memang ada yang sama sekali betul-betul digugurkan seperti sholat Jumat walaupun tetap dia harus menjalankan sholat duhur. Nah, jadi ini bentuk-bentuk rukhsah ya yang didasarkan kepada uzur-uzur yang menimpa sebagian manusia. Maka syariat tidak akan membebankan dalam kondisi-kondisi tersebut aturan asalnya dan akhirnya diberikan alternatif yaitu berupa rukhsah tadi. Tapi dengan catatan ya Irfan bahwa rukhsah itu pada dasarnya hukumnya haram ya.
Rukhsah itu pada dasarnya hukumnya haram kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan kita untuk mengambil rukhsah. Ya. Baik, anwa'ul masyaqqah. Ya. Jenis-jenis kesulitan. Al-masyaqqu allati yata'arradu laha al-mukallafu tanqasimu ila qismain. Kesulitan yang biasanya dihadapi oleh manusia mukallaf ya, itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama al-adiyah, yang kedua asy-syakhsiyah. Yang pertama adalah al-masyaqqah al-adiyah, ya kesulitan yang umumnya terjadilah di tengah umat manusia. Dan yang kedua al-masyaqqah asy-syakhsiyah, ya kesulitan yang terjadi tapi tidak bersifat umum, ya hanya terjadi pada orang-orang tertentu saja. Nah, kalau untuk al-masyaqqah al-adiyah, yaitu al-qismul awal masyaqqatun fil hudud al-adiyah, kesulitan yang pada batas-batas keumuman manusia, wahiyal masyaqqah allati la tanfaqu anhal ibadah ghaliban. Nah, ini adalah kesulitan yang memang akan senantiasa dihadapi manusia ketika mereka beribadah secara umum. Wa yastalzimuha ada al-wajibat wal qiyamil masa'i allati taqtadhiha al-hayatus shalihah. Ya. Dan ini merupakan kesulitan yang akan terus yastalzimuha, akan terus mengikuti ya dalam setiap proses kita menjalankan aturan syariat ya, ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah, yang memang itu sebagai bagian untuk kita membangun kehidupan yang baik. Kama la yumkinu infikaku taklifatil masyru' anha. Dan karenanya kesulitan seperti ini tidak bisa dihindari ya ketika seseorang dibebankan aturan syariat. Li'anna kulla wajibin la yakhlu an masyaqqah. Karena pada dasarnya ya setiap kewajiban pasti ada kesulitan yang dihadapi. Nggak ada yang namanya kewajiban itu nggak ada beban. Tidak ada yang namanya kewajiban itu kemudian semuanya plong lepas dari beban, itu nggak ada. Setiap syariat pasti ada kesulitan untuk menguji iman. Kama syaqqatil ilmi, ya seperti kesulitan dalam mencari ilmu, waqtisabul ma'isyah, kesulitan ketika kita bekerja, wa masyaqqatul barad fil wudu' wal ghusl, adanya kesulitan rasa dingin ketika wudu atau mandi janabah, wa masyaqqatus shawm fi syiddatil harri wa tulin nahar, kesulitan saat berpuasa yang pastinya akan kita hadapi saat di kondisi yang cukup panas ya, di masa Ramadan kan umumnya adalah musim panas dan juga panjangnya waktu siang, wa masyaqqatus safa allati la infikak, dan kesulitan dalam di tengah perjalanan lil haji wal jihadi anha, ya ketika berangkat haji atau berjihad, wa masyaqqatu alamil hudud ya, wa rujumil zunah, atau kesulitan yang didapati yaitu berupa rasa sakit dalam penegakan hukum hudud ya, potong tangan, kemudian cambuk dan seterusnya, begitu juga rojam atas kasus zina, wa qatlul junah atau hukum kisos atas pelaku pembunuhan, wa qitalul bughoh ya, atau membunuh orang-orang yang melakukan gerakan pemberontakan bughoh ya, melakukan gerakan-gerakan yang melawan pemerintah secara zalim ya, fi halis sihhati wal qudrah, yang mana hal itu semua akan didapati ketika kita melakukannya dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan syariat ya. Fahadhil masyaqqah la athara laha fi isqatil ibadah. Nah, masyaqqah yang seperti ini ya ikhwan, yang mana kita masih bisa menjalankan syariat dalam kondisi sehat dan mampu, tetapi di tengah kita menjalankan syariat-syariat yang tadi sebagian disebutkan, tetap akan ada masyaqqah di dalamnya, itu tidak menggugurkan azimah. Jadi masyaqqah yang pertama ini al-masyaqqatul adiyah itu tidak menggugurkan azimah dan tidak membolehkan rukhsah. Karena pada dasarnya setiap syariat itu adalah ujian. Ya, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka suatu ibadah pasti ada kesulitan yang dihadapi, tapi itu bersifat adi, yang semua manusia akan menghadapinya. Maka ini tidak menggugurkan azimah dan tidak membolehkan rukhsah, ya. La athara laha fi isqatil ibadah fi kullil awqat, yang tidak akan berpengaruh terhadap ibadah-ibadah yang disyariatkan pada setiap waktu. Lianna likulli taklifin minha nau'u masyaqqatin tastalzimuha tabi'atihi ya, tastalzimuha tabi'atuhu wa takhtalifu bihasabi darajatihi. Nah, karena setiap taklif, setiap beban syariat pasti di dalamnya terdapat kesulitan yang akan terus-menerus mengikuti syariat tersebut dan disesuaikan dengan jenis-jenis ibadahnya. Wa hadza la yunafi taklif wa la yujibu takhfif. Nah, masyaqqah yang seperti ini tidaklah menafikan beban syariat dan juga tidaklah mewajibkan atau tidaklah memberikan kita keringanan untuk mengambil rukhsah. Li'anna takhfif fihi hina idzin ihmal wa tafrid. Karena kalau kemudian kita mengambil keringanan yang diberikan syariat dalam kondisi masyaqqah adiyah ini, maka itu termasuk bagian dari kita melalaikan ajaran syariat atau bagian dari kita meremehkan ajaran syariat, maka tidak dibenarkan. Fa'ahwalul insan kulluha kulfa, karena setiap manusia itu ya hakikatnya punya kesulitannya masing-masing ya, fi hadhihi dar, dalam kehidupan dunia ini.
Walaqad ja'alallahu lahul qudra 'alaiha bihaitsu takunu tilka tasarrufat tahta qahrihi. Dan Allah memberikan kepada setiap manusia kemampuan yang standar ya, yang dengan itu mereka bisa menjalankan semua kesulitan di dalam pembebanan syariat itu dengan kemampuan yang diberikan tadi. La an yakuna huwa tahta qahrit tasarrufat. Bukan la an yakuna huwa, bukan Allah membebankan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kemampuan manusia. Fakadzalika takalif, maka begitu juga aturan syariat pada umumnya. Wal qad ra'ayna bid dalil anna syari' al hakim lam yaqsid ila taklif bisyaqi wa i'nati fihi. Dan kita juga ketika mempelajari aturan syariat tidak akan menemukan bahwa syariat itu memang menyengaja menetapkan beban syariat itu untuk membuat kesulitan bagi umat manusia. Artinya ya ikhwan, kesulitan yang kita hadapi di dalam menjalankan syariat itu hikmahnya juga ada, dan itu dalam rangka maslahat kita. Salat itu kita lakukan di waktunya masing-masing. Puasa Ramadan kita lakukan di tengah siang hari. Ya dalam kondisi kita masih mampu melakukannya. Kesulitan itu, ya kesulitan-kesulitan kita hadapi itu bukan berarti Allah menghendaki kita melakukannya dengan berat, bukan. Tapi itu pun ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Kita puasa Ramadan untuk bisa merasakan bagaimana sulitnya orang-orang fakir. Kita puasa Ramadan untuk bisa menghadirkan sifat yang menekan syahwat kita atau menekan agar kita tidak senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Nah, ini kan artinya ada kesulitan-kesulitan itu bukan untuk membuat kita berat, tapi kesulitan itu untuk memberikan kepada kita hikmah-hikmah syariat dan akhirnya menjadi habit atau menjadi karakter yang baik bagi seorang manusia. Maka yang tadi disebutkan bahwa dalam menjalankan syariat itu ya semuanya taqtadiha al-hayatus shalihah. Semuanya kesulitan yang dihadapi dalam syariat yang sifatnya adiyah tadi itu semua tujuannya untuk menghadirkan kehidupan yang baik bagi umat manusia. Nah, artinya ya ikhwan, masyaqah yang seperti ini tidak mendatangkan rukhsah. Ya, masyaqah yang seperti ini tidak mendatangkan. Artinya di sisi yang lain tetap diakui dalam syariat itu ada masyaqah, tapi masyaqah yang seperti ini tidak mendatangkan rukhsah. Ya. Baik. Ini al-masyaqqah al-adiyah. Nah, sedangkan al-masyaqqah asy-syakhsiyah atau kesulitan yang dihadapi oleh ya tidak bersifat adil lah, yang berlaku dalam sebagian kelompok manusia, maka untuk yang jenis kedua ini wa huwa thalathu maratib. Ada tiga tingkatan. Al-martabatul ula masyaqqah 'azimah. Masyaqqah 'azimah. Ya kesulitan yang memang betul-betul sangat berat, ya sangat besar. Ya, al-ula masyaqqah 'azimah qadihah atau fadihah. Tatajawazul hudud. Jadi kesulitan besar yang memang bisa keluar dari batas-batas al-adiyah wa taqa al-basyariyah as-sawiyah, yang sudah keluar dari batas-batas kemampuan normal dan standarnya umat manusia. Kama idza kana al-amal yu'addi ad-dawamu 'alaihi ila al-inqita'i anhu au an ba'dih. Atau juga masyaqqah yang membuat kita kemudian tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat atau aktivitas yang kita butuhkan karena terhenti gara-gara masyaqqah tadi, ya, atau sebagian dari aktivitas itu terhenti gara-gara masyaqqah tadi. Nah, ini masyaqqah azimah. Au yuaddi ila khalalin fi sahibihi fi nafsi aw mali, atau menyebabkan bahaya ya terhadap dirinya atau terhadap hartanya. Kama syaqqatil khaufi 'ala an-nufusi wal atrafi wa manafil a'dha. Ya, seperti kesulitan atau kesulitan yang bisa mendatangkan kekhawatiran atas jiwa atau atas anggota tubuh atau kemanfaatan dari anggota tubuh. Fal masyaqqahuna kharija 'anil mu'tad wa mujibal takhfif. Nah, masyaqqah yang seperti ini, masyaqqah azimah inilah yang akan menjadi sebab yang keluar dari standar normal manusia, akan menjadi sebab bolehnya kita mengambil at-takhfif wa tarkhis qat'an. Yang secara pasti kita boleh mengambil keringanan-keringanan syariat. Li'anna hifdzan nufus wal atraf li iqamati masalihid din aula min ta'ridhiha lil fawat fi ibadatin aw ibadat. Karena menjaga jiwa dan menjaga anggota tubuh atau fungsi-fungsi panca indera manusia ya dalam rangka menjalankan kemaslahatan agama ini itu lebih utama, menjaganya lebih utama daripada hilang atas sebab kita menjalankan beberapa ibadah yang tadi dihadapkan kepada masyaqqah azimah. Ya wa min amsilatiha. Nah, contohnya seperti apa? Al-khaufu minal ibtisali lil janabati min syiddatil bar. Ya, seperti seseorang yang melakukan mandi janabah di tengah musim yang sangat dingin sekali. Ya, la yajidu makanan yu'wihi, yang mana dia tidak memiliki tempat yang bisa dia mandi dengan cara yang lebih terjaga. Wala tauban yatadaffa bihi, atau dia tidak memiliki pakaian yang bisa menghangatkannya. Wala ma'an musakhkhanan, atau dia tidak memiliki air yang bisa atau tidak memiliki wasilah untuk menghangatkan air. Fajazalahu tayammum. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh mengambil rukhsah atau keringanan tayammum. Nah, artinya
melakukan mandi janabah dalam kondisi udara yang sangat dingin sekali, ya bisa membahayakan fisiknya, bahkan bisa menghilangkan nyawanya, maka bolehlah dia mengambil keringanan atas dasar masyaqqah azimah seperti ini. Karena menjaga jiwa untuk bisa menjalankan syariat yang lain itu lebih utama daripada membahayakan diri dalam rangka menjalankan satu ibadah, padahal ada keringanan di dalam dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Ya. Baik. Yang kedua, masyaqqah khafifah. Al-martabatus tsaniyah masyaqqah khafifah ka'adana waja'in fi isbi. Masyaqqah khafifah ini keringanan yang memang bisa jadi hanya sebagian orang yang kena, ya, tapi dia sifatnya hanya ringan sekali. Ya, ka'adana waja'in, seperti sakit yang seperti sakit yang menimpa satu jari misalnya, ya, wadada sudain, atau pusing yang biasa saja, yang tidak terlalu memberatkan, firasi ausu muzajin khafif. Intinya penyakit yang tidak sampai membuat kita berat menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Fahadza wa amsaluhu la athara lahu wa la iltifata ilaihi. Nah, kesulitan yang seperti ini itu tidak berpengaruh terhadap aturan syariat, tidak usah dianggap. Ya, li'anna tahsil masalih al-ibadah aula min daf'i mithahadil maqsad allati la athara laha. Karena menjalankan kemaslahatan ibadah itu tetap diutamakan, ya, daripada mengambil keringanan kecil ini tadi yang hakikatnya tidak tidak memberikan efek apa-apa kalau kemudian berakibat kepada ibadah yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Nah, jadi artinya misalnya begini, ya musim hujan lah, adalah dingin-dingin sedikit gitu kan, atau pusing sedikit misalnya, kalau mandi sih tidak ada masalah. Tapi kalau orang dalam kondisi junub, ya tetap dia harus mandi dan tidak dianggap pusing sedikitnya atau musim hujan yang tidak terlalu dingin itu kemudian untuk dia mengambil rukhsah tayamum. Jadi tetap harus dia melakukan mandi janabah dengan sempurna. Nah, ini ya masyaqqah khafifah. Yang terakhir masyaqqah mutawassithah, ya, keringanan yang dia sifatnya mutawassithah, ya, pertengahan lah, bainal azimah wal khafifah, ya. Al-martabatus tsalitsah mutawassithah baina hatain, yani baina azimah wa khafifah. Famadana minal martabatil ulya aujabat takhfif. Kalau dia lebih cenderung mendekati masyaqqah azimah, maka di situ ada keringanan atau rukhsah yang bisa diambil. Au minal martabatil ad-dunya, atau dia lebih dekat kepada tingkatan yang paling tingkatan masyaqqah khafifah, lam yujibuhu. Ya, ini tidak memberikan keringanan atau rukhsah. Ya, kahuma khafifah, seperti demam yang ringan, awajah daras, atau seperti sakit gigi yang ringan, yasir, ya. Wadzalika kamaridin fi Ramadan yukhafu minas shaumi ziyadatu maradin. Tapi kalau sakitnya itu saat di bulan Ramadan yang dikhawatirkan kalau dia berpuasa akan menambah sakitnya, au butil bur'i, atau bisa memperlambat kesembuhan, ya. Fa yajuzu lahul fitru idza ghalaba ala dhannihi dahlik. Maka dia boleh tidak berpuasa Ramadan kalau prasangka kuatnya memang dikhawatirkan kalau dia tetap puasa sakitnya akan bertambah parah. Ya, wa hakadza fil marad al-mubil tayammum. Begitu juga dengan penyakit yang membolehkan orang tayamum. Wa tabaru fil haji az-zad war rahila al-munasibaini lisyakhsi. Dan termasuk rukhsah yang seperti ini adalah yang bisa berbeda antara satu orang dan orang yang lain terkait dengan perbekalan atau persiapan untuk melaksanakan ibadah haji yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing manusia. Hatta qalu yu'tabaru fi haqqi kulli insanin ma yasihu ma'ahu badanuhu. Ya, atau bahkan ada para ulama yang mengatakan pokoknya rukhsah yang mutawassithah ini bisa jadi setiap orang akan berbeda-beda. Artinya satu orang bisa dia mendapatkan rukhsah, tapi dengan kondisi yang sama orang yang kedua tidak boleh mendapatkan rukhsah misalnya. Artinya begini ya ikhwan, seakan ingin mengatakan Syekh Al-Burnu, kalau masyaqqah azimah umumnya semua manusia rata-rata boleh mengambil rukhsah. Kalau masyaqqah khafifah umumnya manusia tidak boleh mengambil rukhsah. Tapi kalau masyaqqah mutawassithah, maka di sini bisa dibolehkan sebagian orang mengambil rukhsah, tapi bisa jadi tidak boleh sebagian yang lain untuk mengambil rukhsah. Maka untuk masyaqqah yang mutawassithah ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing manusia. Nah, jadi ada yang mungkin boleh, ada yang mungkin tidak boleh untuk masyaqqah yang mutawassithah. Baik, ini anwaul masyaqqah. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan nazari atau rukhsah, asbabut takhfif, ya. Apa saja yang menjadi sebab-sebab bolehnya kita mengambil takhfif atau rukhsah? Qala Syekh Al-Burnu, wa ma anna asl syariah kama ra'ayna mabnahu 'ala at-taysir wa daf'il haraj, faqad syara'at ila janibi dzalika rufasat tashil tabi ahli al-awarid allati tusibul insan samawiyah kanat aw ghairu samawiyah.
Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya bahwa syariat ini dibangun atas dasar kemudahan di dalam menjalankan syariat dan juga untuk menghilangkan kesulitan, maka di samping disyariatkannya suatu azimah, disyariatkannya juga suatu keringanan-keringanan tabi ahlil awarid yang itu disesuaikan dengan faktor yang mengakibatkan kesulitan itu menimpa manusia. Apakah kesulitannya bersifat samawiyah yang memang tidak bisa ditolak oleh manusia, atau yang bersifat ghairu samawiyah atau muktasabah yang memang bisa diambil oleh manusia atas dasar takhir atau dasar pilihannya antara ingin mengambil atau tidak. Jadi kalau samawiyah itu tidak bisa ditolak ya, artinya memang ya sudah kita dapat kondisi yang memang membuat kita boleh melakukan rukhsah karena kita nggak bisa ngambil pilihan untuk menghindari aridoh tadi, tidak bisa mengambil pilihan menghindari kesulitan yang dihadapi. Tapi ada juga kesulitan yang dihadapi dan itu pilihan antara boleh kita mengambilnya atau boleh tidak mengambilnya dan dikembalikan kepada kehendak manusia. Namanya disebut dengan awarid muktasabah atau ghairu samawiyah. Nah, maka atas dasar ini awarid dibagi menjadi dua, ya. Jadi faktor-faktor yang membuat seseorang mendapatkan kesulitan yang boleh mengambil rukhsah itu ada dua. Pertama al-awaridus samawiyah, ya, sesuatu yang nggak bisa kita tolak, dan yang kedua al-awaridul muktasabah yang bisa kita memilihnya. Nah, contohnya apa? Kalau al-awaridus samawiyah, misalnya seperti an-naqsu, ya, adanya unsur kurang di dalam ahliyah, adanya unsur kurang di dalam kemampuan untuk dia menjalankan syariat. Ya, seperti as-sighar, umur yang belum balik, al-junun, ya, dalam kondisi gila, akal tidak berfungsi, al-atah, atah ini artinya pikun, ya, atau idiot, ya, akalnya antara berfungsi dan tidak, wal mar'ah, status seseorang sebagai wanita, nah itu termasuk an-naqs. Makanya Nabi mengatakan bahwa wanita itu naqisatu aqlin wa din. Wanita itu setengah akal dan agamanya, yaitu dalam konteks persaksian dan dalam konteks ibadah sholat, gitu ya. Nah, itu naqas yang sifatnya samawi. Karena pilihan seseorang menjadi wanita itu bukan pilihan, itu sudah bagian dari qada Allah Ta'ala. Warib, ya, atau statusnya sebagai seorang budak. Ya. Begitu juga dengan amnesian, lupa. Nah, lupa itu tidak bisa dipilih. Namanya orang lupa ya kehendak langit gitu istilahnya. An-naum, ya, kondisi tidur yang kemudian terlelap lalu dia tidak bisa dengan sangat mudah bangun di waktu tertentu, ya, kecuali kalau ada yang membangunkan atau kondisi yang membuat dia mudah bangun dengan fasilitas tertentu. Wal igma, ya, al igma itu artinya pingsan. Kemudian al marad sakit, al maut kematian, al haid wa nifas, haid dan nifas, ya, darah haid dan darah nifas, wa umumul balwa, dan keumuman atau kondisi yang umumnya sulit dihindari. Umumul balwa itu kondisi yang umumnya sulit dihindari, ya. Nah, itu namanya umumul balwa. Misalnya seperti kita kalau sedang puasa, lalu kemudian ada keperluan harus keluar rumah, ya, namanya debu bertebaran, ya, di udara, asap dan seterusnya yang tidak bisa kita hindari bisa saja masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, ini tidak sampai membatalkan ibadah puasa karena umumul balwa, ya. Atau misalnya kalau kita berangkat ke masjid, ya, pakaian kita sudah dalam kondisi suci dari najis, ya, di tengah jalan ada debu berterbangan yang kita nggak bisa memastikan mana debu yang suci mana yang najis, maka hukum asalnya tetap pakaian kita suci berdasarkan umumul balwa, ya. Nah, ini termasuk awarid samawiyah. Nah, sedangkan kalau awarid muktasabah yang manusia bisa bisa memilihnya, ya, artinya bisa merubahnya, seperti al-jahlu. Al-jahlu itu kebodohan. Manusia bisa kemudian merubahnya menjadi tidak jahil dengan cara menuntut ilmu, atau as-safah, sama seperti jahil, ya. As-safah itu juga sikap sikap bodoh juga, yang lebih bodoh daripada jahil sebenarnya, ya. Kemudian safar itu perjalanan yang boleh kita memilih antara melakukannya atau tidak. Wal khoto, kekeliruan yang bisa kita cari sesuatu yang lebih tepat. Wal ikrah, ya, atau dalam kondisi dipaksa oleh pihak lain yang membuat kita harus mengambil rukhsah karena paksaan tersebut, tapi paksa ini datangnya dari manusia, ya, bukan dari langit, bukan dari awarid samawiyah, maka itu dikategorikan juga awarid muktasabah, ya. Nah, ini awarid ini tadi bisa menjadi dasar untuk kita mengambil keringanan. Nah, sekarang apa saja contoh-contoh syariat, ya, kasus-kasus syariat atau hukum-hukum syariat yang didasarkan kepada awarid ini tadi. Faminal awarid as-samawiyah al-musabbibah lit-takhfif fas-sigharu yarfa'ut taklif wa yasqutu bihi ma yahtamilu sukut anil balighi bil junun, ya. Jadi yang namanya masa umur belum balik, masih kecil, itu bisa menghapuskan beban syariat atau menggugurkan beban syariat itu, yang bisa saja gugur juga kalau umur orang itu sudah balik karena sebab gila.
Artinya disamakan ya antara umur belum balik dengan orang yang gila saat dia sudah balik, itu sama saja. Li'anna taklif manatuhu al-aqlu wal junu al-mutabbaq yasqutu bihi kullu ibadat wa taklif. Karena pada dasarnya syariat itu didasarkan kepada fungsi akal. Ya, maka umur yang belum balik atau kondisi gila itu bisa menjadi sebab setiap aturan ibadah syariat itu kemudian gugur dari pundak seorang manusia. Wal atah adna darajah minal junun. Al atah pikun atau idiot itu posisi yang di bawah junun atau di bawah gila. Wa huwa naun minhu yamnaul uhdah, yang juga bisa menggugurkan beberapa kewajiban. Wa yasihu minal ma'tu ma la uhdata fihi kasabiyyil mumayyiz. Tetapi ada beberapa aturan syariat yang tetap dinilai sah ya, yang dilakukan oleh seorang maktuh sama seperti seorang bayi yang dalam kondisi atau anak kecil yang sudah berumur tamyiz ya. Artinya pada dasarnya sih maktuh dan as-sabiyul mumayyiz itu statusnya sama ya. Tapi kalau untuk yang as-shaghir alladzi lam yatamayyaz atau as-shaghir ghairul mumayyiz itu maka statusnya sama seperti junun ya. Dan dua-duanya sebenarnya atau empat-empatnya itu sebenarnya adalah termasuk pihak yang banyak syariat kemudian gugur dari mereka karena unsur akal yang tadi tidak berfungsi secara normal 100%. Wa nisyan yakunu afwan fi huquqillah ta'ala. Lupa bisa menjadi sebab kita tidak berdosa terkait dengan hak Allah. Artinya orang yang tertidur, orang yang terlupa dari ibadah sholat, ya sholatnya diqadha. Tapi karena sholatnya itu di luar waktunya, dimaafkan dari dosa karena sholat di luar waktu. Wa huwa uzrun fi suqutil ismi la fi huquqil ibad. Dan ini adalah uzur yang bisa menggugurkan dosa terkait dengan hak Allah, tapi tidak bisa menggugurkan hak manusia. Artinya lupa ya, kalau orang lupa berhutang, ya tetap harus dicari pembuktian kalau dia punya tanggungan hutang gitu ya. Tapi kalau untuk kepada Allah maka bisa sebagai uzur sukutul ism atau gugurnya dosa. Kemudian wa naumu ya lama kana ajzan an isti'malil qudrah wajaba ta'khirul khitab wa lam yamna al wujub. Nah, tidur ini mirip seperti nisyan, seperti lupa. Tidur itu kondisi seseorang yang tidak mampu untuk menjalankan syariat. Ya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban syariat. Nah, ya. Jadi tidur itu kondisi yang membuat seseorang tidak bisa menjalankan syariat tapi tidak menggugurkan. Maka tidur itu tetap membuat seseorang wajib sholat, namun nanti ketika sudah dalam kondisi mampu, wanaumu munafidul ikhtiyar, karena tidur itu bisa menafikan posisi kita memilih untuk menjalankan atau tidak menjalankan. Wa mislun naum al-igma. Nah, selain tidur atau yang middle tidur adalah al-igma, pingsan. Illa idzam tadda fayasqutu bil ada. Kecuali kalau masa pingsannya ini dalam waktu yang lama. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, orang yang pingsan itu boleh dia tidak sholat kalau sampai lebih dari 5 waktu sholat. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i malah pingsan itu membuat orang itu gugur kewajiban sholatnya. Ya, sama seperti orang yang dalam kondisi junun. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Maliki mirip seperti mazhab Syafi'i, namun kalau dalam mazhab Hambali mereka mengatakan igma tidak menggugurkan kewajiban sholat maka wajib diqadha. Jadi statusnya sama seperti tidur. Ya, jadi orang yang pingsan itu memang diperselisihkan oleh para ulama dari sisi qadha salatnya, tapi semua sepakat igma itu sama seperti tidur, yaitu kalau dia pun sholatnya di luar waktunya itu tidak menyebabkan dosa. Ya. Baik, nah dalam hal ini Syekh Al-Burno ya seakan lebih cenderung kepada pendapat mazhab Hanafi ya. Idam tadda fayasqutu bihil ada wa dzalika idza zada an yaumin wa lailah. Jadi bisa menggugurkan kewajiban sholat contohnya kalau itu sampai berlalu selama 1 hari 1 malam, yaitu sampai 5 waktu sholat. Nah, dalam mazhab Hanafi, orang yang pingsan lebih dari 5 waktu sholat, gugurlah kewajiban qadha sholatnya. Tapi kalau pingsannya hanya memakan waktu 2 waktu sholat, lalu dia sadar, nah maka 2 waktu sholat itu wajib diqadha kalau dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Ya. Baik. Amrik fahuwa ajzun hukmi la haqiqi. Adapun kalau statusnya sebagai budak, ini maka ajzun hukmi ya, sebagai ketidakmampuan yang bersifat hukum, bukan hakiki. Artinya orang yang berstatus budak ya dia bisa menghadiri sholat Jumat, tapi secara hukum dia tidak wajib karena dia dalam posisi harus mentaati perintah tuannya. Yasqutu 'anil 'abd al-jum'ah wal hajj, yang digugurkan dari kewajiban bagi hamba sahaya sholat Jumat dan berangkat haji. Wal maradu ya syuri'atil ibadat alaihi bil qudrah al mumkinah. Nah, sakit membuat banyak ibadah yang disyariatkan tapi kemudian tetap disesuaikan dengan kondisi-kondisi orang yang sakit tersebut, ya disesuaikan dengan kondisi sakitnya. Orang yang sakit bisa jadi sholatnya hanya bisa dengan cara duduk, atau bisa jadi duduk pun nggak bisa, kemudian dia sholat dengan cara
berbaring, atau berbaring pun nggak bisa, akhirnya sholat dengan cara hanya mengisyaratkan menggunakan kelopak mata misalnya. Nah, maka sakit ini tergantung kepada tingkat penyakit yang dihadapi, dan karena itulah keringanannya juga akan berbeda tergantung kepada penyakit yang dihadapi. Wal haid wan nifas wa huma la ya'dumani al ahliyah. Nah, haid dan nifas ini mirip seperti tidur ya. Jadi haid dan nifas itu tidak membatalkan atau tidak menggugurkan kewajiban syariat. Khususnya dalam bab puasa misalnya, dia tidak membatalkan wajibnya puasa Ramadan, tetapi memang membuat dia tidak boleh melakukannya dan harus qada. Walakin tasqutu bihi shalah wa yu'akhiru shaum daf'an lil haram. Tapi untuk ibadah salat memang menggugurkan kewajibannya, namun untuk ibadah puasa tidak menggugurkannya, namun tetap wajib dia akhirkan atau diqadha, karena kalau misalnya harus puasa dalam kondisi haid dan nifas itu termasuk kesulitan yang dihadapi oleh kaum wanita. Kemudian wal mautu yasqutu kullat takalif ad-dunyawiyah wa yabqa lil mayyit ma taqabilihil hajah min tajhid wa duyun wa wasaya. Nah, sedangkan kalau kematian itu akan menggugurkan setiap beban-beban syariat yang bersifat duniawi, tetapi tetap mewajibkan kepada pihak lain ya hal-hal yang menjadi kewajiban pihak lain terkait dengan kebutuhan dari si mayit ya, seperti persiapan pengurusan jenazah, penunaian hutang-hutangnya dari harta waris yang dia miliki, dan juga pelaksanaan wasiat-wasiatnya yang ditetapkan sebelum meninggal dan baru kemudian dilaksanakan setelah meninggal. Nah, jadi ini semua keringanan-keringanan syariat yang didasarkan kepada awarid samawiyah ya. Dan yang terakhir wa amal awaridul muktasabah faminha al jahlu. Ya, kalau awarid yang dia dasarnya adalah bukan samawi di mana manusia bisa berubahnya, maka seperti al jahlu ya, kebodohan bisyariati fi daril harbi, al jahlu bisyariati fi daril harbi, seperti kebodohan karena dia seorang yang tinggal di wilayah al-haraf ya, tinggal di tengah masyarakat yang tidak mengenal Islam. Ya, tapi dia muslim, lam yuhaji ilaina, yang belum melakukan hijrah ke wilayah muslim. Faya adzuru bil jahli bil ahkam. Nah, maka ketidaktahuannya karena dia tinggal di komunitas non muslim yang membuat ada aturan syariat yang tidak mesti dia lakukan atas dasar kebodohan tadi. Wa yulhaqu bihi jahlu syafi' bil bai'i haitsu yakunu udhran wa law haqqu syuf'ah hina ya'lam. Nah, ini terkait dengan masalah syuf'ah ya, masalah ekonomi. Ketika seseorang tidak mengetahui kalau dia sebenarnya telah memiliki hak atas suatu barang, rupanya di dalam barang itu juga ada hak orang lain. Nah, tapi dia tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini dia boleh menjualnya dalam kondisi uzur dan sampai dia mengetahui rupanya dalam barang yang dia miliki itu terdapat hak orang lain. Nah, ini namanya disebut dengan hakku syuf'ah. Jadi hakku syuf'ah itu ya ikhwan artinya adalah pada asalnya tidak boleh menjual barang itu kecuali ya atas dasar izin dari rekan yang juga ikut memiliki hak atas barang tersebut, atau menjualnya kepada sesama yang memiliki barang itu. Jadi ini seperti pemilikan saham ya. Jadi saham itu hanya boleh dijual kepada sesama pemilik saham. Nah, itu namanya syuf'ah. Nah, kalau dia tidak tahu ya boleh dijual kepada pihak ketiga ya, tetapi kemudian nanti mungkin ada ketentuan khusus bagaimana terkait dengan pihak yang terkait dengan kepemilikan barang tersebut. Wasafah wal muradu bihi huna al isa'atu bit tasarrufil mal. As-safa ini kemampuan orang yang tidak bisa menggunakan khususnya hartanya ya untuk kepentingan pribadinya, seperti orang yang musrif, seperti orang yang biasa menggunakan harta secara tabdzir. Ya, maka syariat kemudian menetapkan fayuhjaru 'ala safihi fi malihi nadhran lahu. Nah, maka harta itu kemudian dihajar ya, ditahan untuk tidak boleh dia gunakan, diserahkan kepada walinya nadhran lahu ya, seakan itu sebagai nazir, sebagai pengelola agar harta itu digunakan untuk kepentingan orang yang safih tadi oleh walinya. Tapi tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada safih karena dikhawatirkan akan berbahaya bagi dirinya. Wasafaru rukhsatu tata'allaqu bi qasdi shalah wa ta'khir shaum wal masa aktar min yaumi wa laila wa tarkil jumu'ah wa tanafu 'ala dababihi. Nah, perjalanan memberikan keringanan untuk boleh qada salat atau boleh puasa yang diqadha atau boleh tidak membasuh kaki dan akhirnya boleh mengusap sepatu yang digunakan selama aktar min yaumi wa laila, lebih dari satu malam ya. Kalau dalam mazhab jumhur maksimal 3 hari, kalau dalam mazhab Maliki kapanpun boleh walaupun lebih dari 3 hari. Watarkul jumu'ah ya, boleh meninggalkan sholat Jumat, watanafu ala dababihi, atau dia boleh sholat sunnah di atas kendaraannya meskipun tidak menghadap kiblat. Nah, itu bagi orang yang dalam kondisi musafir. Wal khata' kadzalika fa wa udzrun salihun li sukuti haqqillah ta'ala. Dan kekeliruan ya yang tidak disengaja itu pun menjadi uzur untuk dia tidak menggugurkan menjadi uzur untuk boleh menggugurkan hak Allah di dalam beberapa ibadah yang murni menjadi
hak Allah. Misalnya kekeliruan di dalam masalah beberapa praktek sholat, nah, dianggap tetap sholatnya sah, dan kekeliruan itu tidak membatalkan ibadah sholatnya, karena sholat murni adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hak manusia, maka itu tidak menggugurkan hak manusia atas dasar kekeliruan itu. Wal ikrah wa min ruqasihi jawazu nutqi bi kalimatil kufri ma'itman itminanil qalbi bil iman. Nah, kemudian kondisi terpaksa mendapatkan rukhsah untuk boleh berucap dengan kata-kata kufur tapi hati tetap yakin dengan keimanan. Wa nisyan wa min ruqasihi raf'ul ismi bisababihi, ya lupa itu bisa menggugurkan dosa ya dengan sebab lupa tadi. Tapi ini lupa sebenarnya maksudnya awarid samawiyah ya. Awa adamul fitri lahu akal au syariba nasiyan, ya, dan juga tidak membatalkan puasa ketika makanan minum dan kondisi lupa. Wal usru wa umumul balwa kasalati ma'an najasa al ma'fu anha, dan kemudian kondisi sulit untuk dihindarinya sesuatu ya umumul balwa seperti salat yang tidak bisa menghindari najis yang dimaafkan, ya, wa najasatul ma'dzur allati tusibu thiyabahu, atau najis yang tidak bisa dihindari lah menimpa atau melekat di pakaiannya, wati nusuk atau kotoran yang ada di pasaran, memasul mushaf lisibyan lita'allum, atau bolehnya anak kecil memegang mushaf Al-Qur'an dalam rangka belajar. Nah, ini keringanan-keringanan yang dibolehkan. Padahal kalau anak kecil kan dia bisa jadi tidak menjaga diri dari hadas, tapi dimaafkan sebagai bagian dari umumul balwa, maka boleh dia menyentuh mushaf sebagai proses ta'allum atau pembelajaran Al-Qur'an. Nah, inilah beberapa keringanan ya yang dikategorikan awarid samawiyah dan awarid muktasabah. Anwa'ur rukhas asy-syar'iyyah. Baik. Asy-Syaikh Muhammad Siddiq Al-Burni hafizallahu taala yaqassama ar-rukhsah asy-syar'iyyah ila sab'ati aqsam. Ya, ar-rukhsah asy-syar'iyyah al-ula rukhsatu isqatin. Rukhsatu isqatin. Ya. Rukhsatu isqat ya artinya keringanan yang menggugurkan kewajiban taklif syar'i ya. Keringanan yang menggugurkan kewajiban taklif syar'i. Qala Syekh Muhammad Siddiq Al-Burni, rukhsatu isqatin ka isqatil ibadat 'inda wujudi a'zariha. Nah, jadi menggugurkan kewajiban ketika uzurnya itu memang didapat ya. Ka isqatis salati 'anil haidhi wan nufasa. Seperti tidak salatnya wanita haid dan nifas. Wa adamu wujubil haji amman lam yajid lahu tariqan ilal bahri illa al-bahr ya. Kemudian orang yang tidak bisa berangkat haji kecuali ini di kitab-kitab klasik, fikih klasik ya, dikatakan yang tidak bisa berangkat haji kecuali hanya lewat satu jalur yang berbahaya, yaitu hanya dari laut saja misalnya. Ya, kalau hari ini bisa datang dari mana saja. Tapi mungkin yang termasuk menggugurkan kewajiban haji adalah ketika tidak memiliki kemampuan atau belum memenuhi syarat untuk bisa berangkat ke sana ya. Misalnya dalam konteks hari ini seperti kuota antrian misalnya, nah itu maka bisa menggugurkan kewajiban haji. Wa kana al-ghalib ada musalamah. Nah, ini kalau dulu ya ketika seseorang berangkat haji lewat laut, nah, itu sangat sangat berpotensi untuk tidak selamat. Nah, makanya itu bisa menjadi dasar untuk dia menggugurkan kewajiban hajinya. Wa adamu wujubil haji 'alal mar'ah idza lam yajid atau idza lam tajid mahraman. Begitu juga bisa menggugurkan kewajiban haji sebagai rukhsatu isqat ketika seorang wanita berangkat haji tidak memiliki mahram yang menjaganya. Nah, jadi ini contoh-contoh ya terkait dengan rukhsatu isqatin, ya, keringanan yang menggugurkan kewajiban ibadah yang dibebankan. Baik. Ats-tsaniyah, ar-rukhsah ats-tsaniyah rukhsatu tanqisin. Rukhsatu tanqisin, keringanan dalam wujud mengurangi bebannya, tidak menghapuskan atau tidak menggugurkan sepenuhnya beban syariat, tetapi hanya mengurangi sebagian dari beban tersebut ya, atau beban syariat tersebut. Ai inqasun lil ibadah liwujudil uzri, yaitu diringankannya atau dikuranginya beban syariat atas dasar uzur, kal qasar fis safar. Nah, seperti bolehnya mengqasar salat ya dalam kondisi safar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wal qu'ud wal ittija wal ima fi shalah ya, atau misalnya orang yang sakit al-marid alladzi la yastati an yusalli illa qa'idan aw mustaji'an au yumi ya au yumi. Nah, ini boleh walaupun dia akhirnya akan meninggalkan beberapa rukun ya, rukun qiyam, rukun ruku, rukun sujud ya. Maka itu dibolehkan karena ketika itu dia mendapatkan uzur. Nah, jadi salatnya tidak dihapuskan, salatnya tidak digugurkan ya, hanya saja dikurangi beberapa beban
taklif sholatnya. Nah, jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama ini memang sepenuhnya digugurkan. Ya, kalau yang kedua ini tidak digugurkan sepenuhnya, tapi diberikan keringanan dari beberapa beban taklifnya. Ya. Baik. Ats-tsalisah rukhsatu ibdal. Ats-tsalisah rukhsatu ibdal. Nah, rukhsah yang ketiga adalah dirubah. Jadi dirubahnya aturan taklif yang dia termasuk azimah menjadi amalan lain yang dikategorikan rukhsah, tetapi itu dianggap sudah menggugurkan kewajiban atas azimahnya. Nah, dia diganti ya, dirubah dengan hal yang lebih mudah. Nah, misalnya adalah ibdalu ibadah bi ibadah. Ya, rukhsatu ibdal itu ibdalu ibadah bi ibadah, merubah satu ibadah yang diwajibkan menjadi ibadah lain. Ka ibadalil wudu'i wal ghusli bit tayammum. Nah, misalnya seperti digantikannya wudu dan mandi janabah dengan tayamum ya. Nah, artinya bisa dia sholat dengan tayamum dan sah sholatnya. Inda adamil ma'u adamil qudrah ala istimalihi. Ketika tidak bisa menemukan air atau tidak mampu menggunakan air meskipun air ada. Wa ibdalul qiyami fi sholati bil qu'udi awil ittijai lil marad. Ya, atau tadi digantinya berdiri dengan duduk atau duduk diganti dengan berbaring ya, lil marad. Ya, bagi orang yang dalam kondisi sakit. Wa ibdalur ruku'i was sujudi bil ima'i inda adamil istita'ah. Atau ketika dia tidak bisa ruku sujud ya, bahkan tidak bisa berbaring telentang misalnya ya, atau tidak bisa baring menyimpang, nah, maka ya pokoknya apapun yang bisa dia atau kondisi apapun yang dia bisa lakukan itu dengan cara ima, isyarat isyarat kepalanya, isyarat wajah, isyarat matanya dan seterusnya. Wala yunafi dzalika kaunuha rukhsatan tanqisin aidan. Nah, ini juga kata Syekh Al-Burnu juga tidak la yunafi dzalika kaunu, atau bisa juga dikategorikan ya, contoh-contoh tadi termasuk rukhsatu tanqis ya, li annal qu'ud anqas minal qiyam wal ima anqas minal ruku'i was sujud. Ya, bal huwa rukhsatu isqatin aidan wa in kana illa badal wa ibadalu siyam bil it'am inda adamil qudrah. Jadi artinya begini ya ikhwan, rukhsatu tanqis ya itu sebenarnya juga termasuk rukhsatu ibdal. Ya, kecuali tadi misalnya tadi al-wudu wal ghusl, kalau itu murni ibdal, bukan rukhsatu tanqis ya. Kalau wudu mandi diganti dengan tayamum itu rukhsatu ibdal secara 100%, karena nggak ada praktek tayamum yang dikaitkan dengan air, dengan wudu dan mandi. Tapi kalau kayak sholat tadi itu bisa dikategorikan rukhsatu tanqis sekaligus rukhsatu ibdal. Nah, termasuk juga rukhsatu ibdal yang sepenuhnya adalah ibdalus siyam bil it'am ya inda adamil qudrah, yaitu lil ajuz wal marid alladzi la yurjabur ya. Begitu juga orang yang dalam kondisi tidak mampu puasa dan juga tidak mampu mengqodoknya, seperti orang yang tua atau yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhan atau tidak mungkin untuk sembuh. Maka ya kewajibannya diganti dari puasa menjadi fidyah ya. Nah, ini rukhsatu ibdal, bukan rukhsatu tanqis. Ya, ini rukhsatu ibdal bukan rukhsatu tanqis. Kalau dalam bab puasa kayaknya nggak ada rukhsatu tanqis ya. Dalam bab puasa nggak bisa misalnya karena ada kondisi tertentu puasanya jadi setengah hari ya, kayak puasanya anak kecil dengan puasa dino, nah, itu nggak ada gitu ya. Ya kalau puasa ya full harus gitu ya. Nah, jadi yang ada selain rukhsatu ibdal kalau dalam bab puasa, nggak ada rukhsatu tanqis ya. Nah, tapi kalau wudhu tadi bisa dia ada rukhsatu sholat ya, rukhsatu tanqis itu ada. Baik. Kemudian ats-tsalisah ar-rabi'ah rukhsatu taqdim. Nah, mendahulukan ibadah. Nah, ini ya ikhwan, ada yang tahu tidak istilah untuk menyebut ibadah yang didahulukan pelaksanaannya sebelum waktunya? Jadi mendahulukan pelaksanaan ibadah itu sebelum masuk waktunya itu ada nggak? Ada yang tahu nggak istilahnya apa? Biasa disebutkan dalam kita fikih. Kalau habis waktunya lalu masuk ke waktu berikutnya, kan itu namanya qadha. Kalau sholat misalnya di waktunya itu namanya ada. Kalau diulangi dan waktunya masih tersedia namanya i'adah. Nah, tapi kalau sholat itu dilakukan sebelum masuk waktunya, apa namanya? Ada yang tahu nggak? Dan ini bukan hanya sholat, ada juga ibadah lain. Misalnya bayar zakat, ya, sebelum jatuh tempo. Kemudian juga kalau dalam mazhab Hanafi bayar fidyah, ya, sebelum selesai Ramadan. Nah, itu ada yang berpendapat boleh sebelum masuk waktunya. Ya, ada yang tahu nggak istilahnya apa? Jamak, Ustaz. Ya, bukan jamak. Kalau jamak ya menjamak. Enggak, ini tidak mesti jamak, tidak mesti jamak. Jamak itu menggabungkan. Walaupun di dalam jamak ada mendahulukan, ya. Tapi ini murni mendahulukan. Ada nggak tahu istilahnya? Hah? Rukhsah. Ya itu rukhsah juga.
Istilah khususnya itu termasuk rukhsah juga. Padahal sebenarnya begini ya, mendahulukan ibadah sebelum masuk waktunya kalau tidak ada uzur tidak sah. Kalau tidak ada uzur ya, misalnya kita sholat duhur di waktu subuh misalnya, atau asar di waktu duhur. Kalau nggak ada rukhsah safar misalnya nggak boleh, atau tidak ada rukhsah jamak tidak boleh, malah tidak sah sholatnya ya. Nah jadi istilahnya itu ya ikhwan, namanya disebut idrok. Namanya disebut idrokun ya. Dan saya juga ingin mencontohkan bahwa gini ya, konsep zakat profesi yang sekarang juga sering diperdebatkan, apakah itu ada atau tidak gitu ya. Bagi yang mengatakan zakat profesi ada, tapi tetap menjaga syarat penunaian zakat itu yang harus dimiliki haulnya 1 tahun, mereka mengajukan solusi ya boleh ditunaikan setiap bulan, ya dengan dia seakan-akan mencicil zakat. Zakat 1 tahun itu dicicil selama setiap bulan, gitu di 12, ya. Nah itu dia masuk dalam konteks idrakuz zakah, idrak az-zakah. Ya, jadi mendahulukan penunaiannya. Ya, itu namanya idrak. Kalau dalam bab sholat jamaah, idrak itu disebut untuk orang yang dia tidak mendapatkan takbir imam, tapi tetap mendapatkan rokaat imam. Itu namanya idrak atau mudrik. Jadi kalau misalnya begini, ada orang baru masuk sholat berjamaah, imamnya sudah baca ayat. Dapat nggak 1 rokaat? Dapat nggak 1 rokaat? Nah, istilahnya apa? Masbuk bukan orangnya? Hah? Masbuk. Nah, bukan masbuk. Istilahnya adalah mudrik al-imam. Mudrik al-imam. Tapi kalau misalnya imamnya sudah selesai ruku, ya, dan dia tidak dapat rokaat tersebut, itulah baru kita sebut masbuk. Ya. Jadi artinya kalau orang yang memang dari awal ikut imam dan sejak takbir, ya memang dia disebut apa ya? Disebut makmum yang mu'tam ya, mu'tam. Idza ju'ilal imamu liyu'tamma bihi gitu kan. Kalau dari awal. Tapi kalau dia tidak ikut dari awal namun tetap dapat rokaatnya, maka disebut mudrik. Tapi kalau dia tidak ikut dari awal dan tidak dapat rokaatnya, walaupun nanti dapatnya di saat imam i'tidal atau di saat imam sujud misalnya, nah ini baru disebut istilah masbuk ya. Nah, jadi ini istilah idrok juga istilah yang masyhur sebenarnya di dalam kitab usul fikih. Nah jadi mendahulukan pelaksanaan ibadah ya sebelum masuk waktunya itu namanya disebut dengan idrok. Nah idrok inilah yang disebut dengan rukhsatu takdim ya. Jadi mendahulukan pelaksanaan ibadah sebelum masuk waktunya ya. Rukhsatu takdim kal jam'i arafat baina zuhri wal asar. Nah ini seperti melakukan jamak sholat ya zuhur dan asar. Di waktu apa ya, Ikhwan? Di waktu zuhur atau di waktu asar? Salatnya dilakukan. Jamak zuhur dan asar, takdim di mana? Zuhur, Ustaz. Tapi yang jadi masalah begini, Ikhwan. Ini kenapa Syekh Al-Burnu kok menyebutkan di Arafat? Kenapa tidak secara umum saja? Kal jam'i indas safar misalnya. Kenapa harus ketika wukuf di Arafat? Kenapa? Ada yang tahu tidak? Langsung aja jawab ya. Jadi gini, para ulama sepakat, al-jam'u bainas sholataini fi ada'il haji jaiz. Semua sepakat. Menjamak sholat dalam aktivitas haji itu boleh. Tapi mereka berbeda pendapat. Adakah jamak sholat kalau bukan aktivitas haji? Misalnya sebagai musafir secara umum. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak ada jamak sholat, yang ada cuma qasar. Kalau dalam mazhab Hanafi bagi musafir. Dan mereka menganggap jamaknya Rasulullah ketika haji itu konteksnya karena haji, bukan karena musafir. Ya, tapi kalau mayoritas ulama berpendapat bahwa yang namanya jamak diberikan kepada musafir, bahkan juga selain musafir, bukan hanya aktivitas haji. Nah, dalam hal ini mazhab Hanafi ketika disuguhkan hadis-hadis tentang jamak Rasulullah, mereka mengatakan itu bukan jamak dalam arti apa? Bukan jamak dalam arti melakukan sholat di salah satunya pada salah satu waktu gitu ya. Tapi mereka sebut ya memang jamak secara hakiki, tapi sholat tetap dilakukan pada waktunya masing-masing. Namanya disebut dengan al-jam'u suri. Al-jam'u as-suri. Jadi sholat zuhurnya di akhir waktu, sholat asarnya di awal waktu. Jadi seakan-akan sedang menjamak. Nah, itu dalam mazhab Hanafi namanya jamak suri. Jadi tidak ada jamak dalam arti sholat zuhur di waktu asar atau waktu sholat asar di waktu zuhur. Itu dalam mazhab Hanafi tidak ada. Yang ada adalah sholatnya tetap di waktunya masing-masing, tetapi kemudian dilaksanakan di penghujung waktu sholat itu.
Itu kalau bagi musafir ya. Tapi kalau bagi aktivitas haji saat wukuf di Arafat ataupun mabit di Mina atau Muzdalifah, maka jamak sebenarnya yang kita biasa lakukan dalam mazhab jumhur, yaitu mereka katakan boleh. Ya. Maka di sini Syekh Al-Burnu kenapa menyebutkan kal jami bi Arafat untuk menghindari perdebatan ya antara jumhur dengan Hanafi. Karena kalau untuk jamu bi Arafat semuanya sepakat itu adalah boleh. Ya. Ya, tapi kalau di luar Arafat yang kemudian khilaf. Baik. Jadi itu idrok juga ya, atau takdim sholat asarnya ditakdim di waktu zuhur. Berarti yang dilakukan idrok di sini adalah sholat asar ya. Wa taqdimuz zakati 'alal haul. Nah, menunaikan zakat sebelum jatuh tempo waktu 1 tahun. Nah, tadi saya katakan ya, seperti zakat yang sekarang ini zakat profesi setiap bulan. Ya, jadi zakat profesi ini ya ikhwan, kalau misalnya ingin sesuai dengan aturan zakat mal, zakat uang, itu sebenarnya tidak ditunaikan langsung dipotong 2,5% dari gaji bulanan, tidak. Tetapi diakumulasikan dulu kira-kira gajinya itu kalau selama 1 tahun berapa. Ya, selama 1 tahun berapa dipotong keperluan-keperluan umumnya yang dia keluarkan sehari-hari selama 1 bulan. Nah, lalu yang dilihat sisanya berapa. Misalnya begini, anggaplah seseorang itu punya gaji misalnya 10 juta. Kebutuhan bulanannya itu adalah 5 juta. Berarti kalau diakumulasikan diakumulasikan berarti kan 10 juta itu dipotong dulu 5 juta untuk kebutuhan sebulan itu untuk dirinya dan keluarganya, tersisa 5 juta disimpan, diakumulasikan selama 12 bulan. Nah, berarti berapa? 12 dikali 5 juta berapa? Itu yang disimpan. Yang kemungkinan disimpan ya, yang kemungkinan disimpan. Berapa? 5 kali 12? 60 ya? 60. 60. 60. Pertanyaan begini, 60 juta sudah masuk nisab belum? Belum. Sudah masuk nisab belum? Jawabannya tergantung. Mau pakai nisab apa dulu? Pakai nisab emas atau nisab perak? Karena beda ya. Kalau nisab emas itu ya standarnya adalah 20 dinar. 20 dinar itu 1 dinar nilainya sekarang sekitar 4 juta. Ya, jadi kalau 20 dinar dikali 4 juta, ya sekitar 80 juta. Itu nisab kalau pakai emas. Tapi kalau dirham itu di angka 1 dirham hampir 100 ribu, 1 dirham ya. Nah, dan Rasul menetapkan dirham itu nisabnya 200. Berarti kalau 200 dikali 100 ribu berapa? Kita 20 juta. Kita 20 juta betul ya? 20 juta kan? Nah, jadi kalau misalnya ada orang mau bayar zakat, ya tergantung dia cenderung kemana. Kalau ingin cepat-cepat bayar zakat, pakai dirham. Ya. Tapi kalau misalnya mau nabung-nabung dulu, ya sampai angka 80 ya pakai dinar. Selisihnya cukup besar juga kan, selisihnya 60 juta itu. Nah, jadi kalau misalnya dia nabung kemudian, atau anggaplah belum nabung sebenarnya ya, tapi prediksinya adalah akan terkumpul sekitar 60 juta di akhir tahun, saat dia gajian setahun sekali selama setahun itu. Nah, maka di sini hakikatnya belum wajib zakat kalau pakai emas. Tapi kalau misalnya pakai perak sudah wajib zakat. Tetapi ya zakatnya sebenarnya tetap diambil 2,5% dari 60 itu. Hanya saja dicicil selama 12 lagi. Nah, maka setiap bulannya pun dia tetap menunaikan zakat. Nah, penunaian zakat setiap bulan ini sebelum jatuh tempo 1 tahun, itulah yang disebut dengan taqdimuz zakah 'alal haul. Ya. Taqdimuz zakah 'alal haul. Ini kalau kita pakai konsep zakat profesi yang tetap sejalan dengan zakat harta ya. Tapi kalau yang selama ini beredar di masyarakat, yang selama ini bahkan dikampanyekan oleh Basnas, oleh Basda ya, yang namanya zakat emas, zakat profesi ini agak unik. Zakat profesi versinya Basnas itu hasil kompilasi dari 2 jenis zakat. Pertama adalah kompilasi zakat pertanian dari sisi nisabnya. Dan yang kedua, kompilasi dengan zakat uang dari sisi zakatnya. Jadi nisabnya itu bukan emas dan perak, nisabnya itu malah pertanian. 512 kg gabah, 512 kg beras. Nah, kalau misalnya dia makan berasnya itu seharga misalnya 10.000 per kilo, berarti berapa? 512 itu. 5.200.000 ya. 5.200.000. Nah, makanya bagi yang gajinya lebih dari 5.200.000 itu kalau versinya Basnas wajib zakat. Ya, sebagaimana pertanian. Dan tidak ada pemotongan kebutuhan pokok. Ya, tidak ada pemotongan. Pokoknya langsung
dikeluarkan zakatnya. Tapi uniknya begini, zakatnya bukan 5% seperti zakat pertanian, 2,5% pakai zakat emas. Nah, ini masalah ini ya. Talfiknya ini talfik yang nggak tahu. Nah, itu gambaran zakat profesi yang banyak dipahami masyarakat sekarang. Tapi sebenarnya kalau yang ingin sesuai dengan zakat mal yang disyaratkan haul, ya tadi saya sebutkan ya, diakumulasikan dalam 1 tahun dan kemudian sudah sampai nisab atau belum. Baik, intinya ya ikhwan, ya terlepas bagaimana pendekatannya, intinya menunaikan zakat sebelum jatuh tempo itu hukumnya boleh. Ya, berdasarkan izin Nabi kepada kepada Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Tapi dengan syarat ya, ini yang dimaksud adalah zakat mal. Zakat mal. Adapun kalau zakat fitrah, ya, zakat fitrah itu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh menunaikan zakat fitrah dari sejak awal Ramadan, nggak boleh. Diizinkannya hanyalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ya, dan itu menurut pendapat mayoritas ulama. Adapun mazhab Hanafi memang membolehkan dari sejak awal Ramadan. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi boleh. Bahkan termasuk fidyah. Fidyah itu ya, ini ya, zakatul fitr alal fitri fi Ramadan, ya, menunaikan zakat fitrah beberapa hari sebelum Idul Fitri itu dibolehkan. Tapi kalau dari awal Ramadan dalam mazhab jumhur tidak boleh. Termasuk fidyah. Fidyah itu bagi orang tua yang tidak puasa. Kalau dalam mazhab Hanafi, kalau memang orang tua ini memang nggak puasa Ramadan bulan itu, tahun itu ya, atau bulan itu, ya sudah boleh ditunaikan fidyahnya dari awal, langsung 30 hari gitu ya. Atau diakhirkan nanti, ditangguhkan, dirapel 30 hari di akhir Ramadan. Nah itu dalam mazhab Hanafi boleh. Tapi kalau dalam mazhab jumhur tidak boleh. Dalam mazhab jumhur hanya membolehkan dirapel di akhir bulan. Untuk kemudian diberikan 30 fidyah, 30 fidyah. Ya. Kalau mazhab jumhur, atau paling tidak setiap hari setelah waktu fajar. Jadi 1 hari fidyah, satu hari 1 fidyah gitu ya. Nah itu dalam mazhab jumhur. Tapi yang tidak boleh sebelumnya langsung ditunaikan semuanya, atau sebelumnya ditunaikan sebagiannya padahal belum melalui waktu-waktu Ramadan. Nah itu tidak boleh dalam mazhab jumhur ya. Hanya yang membolehkan adalah mazhab Hanafi saja. Nah, jadi intinya adalah takdimul ibadah qabla waktiha ini ada beberapa kasus yang disepakati oleh para ulama dibolehkan. Namanya disebut dengan rukhsatu takdimin, atau dalam bahasa usul fikih disebut dengan idrak. Idrak lawan dari i'adah dan qadha, ya. Jadi ada 4 istilah ya, kawan. Ada 4 istilah untuk menyebut ibadah yang terkait dengan waktu ya. Idrak, ada, i'adah, qadha. Ya. Baik. Summa ar-rukhsah al-khamisah, rukhsatu ta'khir. Nah, lawan dari takdim ya, ta'khir. Nah, kalau tadi jamak takdim dalam sholat, di sini ada jamak ta'khir. Nah, sama. Nah, ini yang tadi saya tersinggung ya, mazhab Hanafi yang disinggung oleh Al-Burnu. Rukhsatu ta'khirin. Nah, jadi keringanan mengakhirkan ibadah. Kal jam'i bi Muzdalifah bainal maghribi wal isya. Seperti menjamak sholat di Muzdalifah, di mana sholat maghrib dilakukan di waktu isya. Jadi kalau saat di Arafah itu sunnahnya Nabi adalah jamak takdim. Tapi kalau di mabit di Muzdalifah, maka sunnahnya Nabi adalah jamak takhir. Haza indal Hanafiyah faqat. Nah, ini hanya dalam mazhab Hanafi yang tadi saya singgung ya. Wa amma inda ghairihim, adapun selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, fayajuzul jam'u taqdiman wa ta'khiran bi Arafat wa Muzdalifah wa ghairuhuma. Boleh melakukan jamak takdim atau takhir di Arafah atau di Muzdalifah atau selain Muzdalifah dan Arafah. Artinya begini ya ikhwan, mazhab Hanafi agak kaku dalam masalah jamak sholat. Bahkan ya ketika di Arafah pun yang boleh hanya jamak takdim, nggak boleh jamak takdim. Ketika di Muzdalifah yang boleh hanya jamak takhir, tidak boleh jamak takdim. Di luar Arafah dan Muzdalifah tidak ada istilah jamak sholat. Ya, nah itu mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab jumhur di Arafah atau di Muzdalifah mau jamak takdim atau jamak takhir nggak ada masalah. Bahkan di luar aktivitas haji selama dia berstatus musafir atau mendapatkan kedaruratan untuk menjamak sholat maka dibolehkan secara umum, secara mutlak, ya. Ini kalau pakai mazhab jumhur. Baik. Begitu juga wa ta'khir siyami Ramadan lil musafir wal haid wan nufasa, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh mengakhirkan dengan cara mengqadha salat, mengqadha puasa Ramadan bagi musafir, orang yang wanita haid dan nifas. Wa ta'khirus salati an waqtiha fi haqqin mustaghil, ya, dan mengakhirkan ibadah salat meskipun waktunya habis. Ya, bagi mereka yang memang terdesak untuk melakukan sesuatu yang
wajib lebih utama dari mendahulukan sholat. Bi'inqazi ghorikin, misalnya seperti menyelamatkan orang yang tenggelam. Walaupun waktu sholat nanti habis, maka hukumnya wajib menyelamatkan manusia dulu sebelum dia sholat. Ya. Awil inaya bimaridin yuksha alaihi, atau membantu orang yang sakit di mana bantuan ini membuat waktu sholat habis. Maka dia boleh meniatkan qadha sholat. Ya. Padahal kan qadha sholat hukum asalnya nggak boleh ya, karena Rasul mengatakan innamat tafrid ala man shalla ba'da khuruji waqtiha atau kama qala Rasulullah. Hakikatnya orang yang lalu yang disebutkan dalam surah Al-Maun fawailul lil musallin adalah mereka yang sholat setelah habis waktunya. Itu nggak boleh sebenarnya qadha sholat. Tapi malah dalam kasus ini qadha sholat hukumnya wajib gitu ya. Ketika itu dalam rangka menyelamatkan jiwa manusia. Nah, itu mendapatkan keringanan rukhsatu takhirin ya. Baik, au jarihin tajri lahu amaliyah, atau misalnya seorang dokter bedah yang memang dalam proses menyembuhkan atau membedah pasien, ya maka boleh dia mengqadha salat sampai selesai urusan dari menyelamatkan jiwa tadi. Baik, jadi sekali lagi ya ikhwan, qadha salat hukum asalnya tidak boleh dan itu termasuk dosa besar kecuali ada rukhsatu takhir ya. Karena makanya ayat yang mengatakan fawailul lil musallin itu maksudnya adalah yang mengqadha salatnya tanpa uzur. Sekali lagi ya, dari fawailul lil musallin, orang yang mengqadha salatnya tanpa uzur, maka dia masuk dalam ancaman fawailul lil musallin ya. Baik. Summa as-sadisa ar-rukhsah as-sadisa rukhsatu ittirarin. Rukhsatu ittirarin. Nah, rukhsah bolehnya dia mengkonsumsi atau menggunakan hal-hal yang haram ya. Boleh menggunakan hal-hal yang haram. Kasyurbil khamri lil ghussah. Ya, seperti minum khamar, ghussah ini apa ghussah? Misalnya ya untuk proses bedah tadi dibius dengan minum khamar misalnya. Wa aklul maita wal khinzir indal masghabah. Ya, atau makan babi dan bangkai ketika lapar yang sangat berat gitu ya. Wa khasyatul maujuan, atau karena khawatir kematiannya. Termasuk saat ini mengkonsumsi ya vaksin AstraZeneca. Yang difatwakan oleh MUI di dalamnya ada unsur tritsin babi. Nah, itu ada rukhsahnya gitu ya. Ya. Karena untuk menghadirkan herd immunity ya di masyarakat. Nah, ini ada yang sudah divaksin belum nih? Hah? Belum ada vaksin? Ada yang sudah divaksin? Udah Ustaz. Ada sudah. Pakai apa? Pakai Sinovac atau AstraZeneca? Sinovac Ustaz. Sinovac. Enggak lemas, enggak tidur semingguan. Katanya resikonya begitu. Kalau saya belum. Hari itu aja sih Ustaz. Baru satu tahap. Tahapan pertama ya, kan ada 2 tahapan kan ya? Iya, baru. Ya mudah-mudahan yang dipakai tetap Sinovac. Karena kalau Sinovac jaminan halalnya sudah ada. Tapi kalau AstraZeneca ini belum ada jaminan halal. Dan masih diperdebatkan ya, khususnya di Jatim itu ada yang menghalalkan. Tapi kalau MUI pusat tetap menganggap itu haram, maka kontennya darurat untuk dikonsumsi. Ya. Tapi kalau disuruh milih nih, misalnya di hadapan kalian ada Sinovac sama AstraZeneca, ya nggak boleh milih AstraZeneca, harus milih yang sudah pasti halal, yaitu Sinovac. Ya. Baik, nah ini termasuk rukhsatu ittirarin. Rukhsatu ittirar. Baik. Al-akhir ya rukhsatu taghyirin. Rukhsatu taghyirin, saya nggak tahu nih bedanya apa antara rukhsatu taghyir dengan rukhsatu ibdal. Padahal fungsinya sama aja sebenarnya, merubah taklifnya ya. Tapi coba kita lihat contohnya apa kata Syekh Zahad. Rukhsatu taghyirin kataghiri nuzumis salati lil khauf. Oh, baik. Jadi gini ya ikhwan, bedanya dengan rukhsatu ibdal ya. Kalau rukhsatu ibdal itu memang 100% berubah ya. Dari puasa menjadi fidyah, dari wudhu mandi menjadi tayamum. Tidak ada hubungannya sama sekali perubahan itu. Tapi kalau rukhsatu taghyir ini masih ada hubungannya, tapi dirubah metodenya ya. Dan itu bukan bagian dari tankis, tidak ada tankisnya. Jadi rukhsatu taghyir ini tidak ada pengurangan syarat dan rukun, jadi murni dia tetap sesuai aturan asal, tidak ada rukhsatu tankis di situ, tapi aturannya kemudian sedikit berubah. Nah, dalam hal ini dicontohkan oleh Syekh Al-Burnus seperti berubahnya aturan sholat ketika dalam kondisi khauf, dalam kondisi kita berperang. Ya, walaupun sebenarnya sholat itu ada 2 jenis. Ya. Sholat khauf itu ada 2 jenis. Pertama adalah sholat khauf yang dilakukan sebelum peperangan. Nah, maka di situ banyak cara disebutkan dalam banyak hadis, seperti dalam riwayat tentang perang Zatul Riqa, ya, dalam perang Batnun Nakhl dan seterusnya.
di mana Nabi SAW membagi pasukan menjadi 2 shaf ya, nanti ada yang yang shaf pertama lebih awal dengan imam 1 rakaat, shaf yang kedua nanti melanjutkan dengan rakaat kedua. Intinya ada perubahan-perubahan tata cara sholat berjamaah ya, tapi tidak ada ketentuan dasar yang berubah. Misalnya tidak ada sholatnya dalam kondisi duduk menjadi berdiri menjadi duduk, nggak ada. Yang berubah hanya dalam aturan dasar berjamaahnya saja. Dan yang kedua, sholat khauf yang kedua adalah freestyle. Saya menyebut istilah dengan sholat freestyle. Sholat sekondisinya, ya, sekondisinya gitu. Jadi sholat dalam kondisi peperangan itu sudah berkecamuk. Nah, sambil megang senjata, dia kemudian berlari, itu niat sholat itu sambil sholat itu. Nah itu sholat freestyle. Nah itu juga termasuk sholat khauf. Ya, seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran, sholat bisa dengan berjalan, bisa dengan berkendaraan, atau bisa dengan duduk, baring dan seterusnya. Nah itu namanya sholat khauf. Jadi sholat khauf itu ada 2 ya, ada aturan yang memang baku jamaah dengan aturan yang dirubah sedikit menyesuaikan dengan kondisi peperangan, dan ada yang sholatnya itu memang tidak ada aturan baku. Kalau untuk yang kedua, maka dia masuk dalam bab rukhsatu tanqisin ya, dan juga termasuk rukhsatu taghyirin. Baik. Jadi inilah jenis-jenis rukhsah ya dari beragam keringanan syariat yang ditetapkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah dalam Al-Quran, hadis, dan juga berdasarkan penjelasan para ulama bahwa bisa diklasifikasikan bentuk rukhsahnya itu menjadi 7 jenis. Isqat, tanqis, ibdal, taqdim, takhir, iqtirar, dan taghyir.